Happy Sunday, church. It's great to see you again. And this Sunday morning, let's worship together. I raise a hallelujah in the presence of my enemies. I raise a hallelujah louder than the unbelief. I raise a hallelujah. My weapon is a melody. I raise a hallelujah. Heaven comes to fight for me. I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and
this is what we believe, Lord, that I can do all things to Christ who strengthens me. With all our heart, we're gonna sing this song. Come on, let's sing. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. This what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Let's sing. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know. Faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. I'm reaching for the prize. I'm giving everything. I give my life for this. It's what I live for. Nothing will keep me from all that you have for me. You hold my head up high. I live for you. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know. Faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know. Faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. This is our praise, Lord. Come on. Greater is He that's living in me than he that is in the world. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know. Faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Faith, I can move the mountain. I can do all things through Christ. I know. Faith, standing and believing. I can do all things through Christ who strengthens me. Shalom dan selamat datang di penghujung Maret 2021. Wah, penyertaan Tuhan sungguh sangat sempurna. Sekalipun beberapa dari kita merasakan betapa tekanan dalam kehidupan itu belum saja lewat, tetapi coba ingat-ingat lagi. Udah setahun lebih kita mengalami pandemi dan masih dalam keadaan sehat. Puji Tuhan. Selamat bergabung dengan ibadah virtual kali ini. Bapak Ibu sekalian, Anda saat ini sedang bergabung dengan youtube.com/NWI Church. Dan kepada jemaat New Wine International Church yang saat ini sudah bergabung dengan setianya, kami mohon juga partisipasi Bapak Ibu untuk terus mengajak teman dan sahabat untuk bergabung dan mendengarkan kabar sukacita di gereja kita tercinta. Minggu ini adalah minggu yang sangat spesial karena di akhir bulan ada A Conversation. Hari ini yang akan membagikan firman Tuhan lewat diskusi yang mencerahkan adalah dua hamba Tuhan,
Pastor Christopher Tapiheru dan juga Pastor Raguel Lewi ya. Hari ini nanti kita akan dengar sama-sama. Kemudian mengingatkan bahwa hari Jumat besok adalah Good Friday. Kita akan sama-sama menikmati perjamuan kudus yang sekaligus nanti dipimpin oleh Pastor Robert Sutanto. Dan kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu di hari Jumat besok untuk menyiapkan segala perlengkapan untuk perjamuan kudus seperti anggur, teh atau jus yang melambangkan darah Kristus, dan juga boleh biskuit, roti atau crackers untuk melambangkan tubuh Kristus. Dan jika jemaat di rumah membutuhkan perlengkapan perjamuan kudus, silakan kirimkan direct message ke @NWI Church di Instagram. Nanti kami akan kirimkan ke kediaman Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian tentu saja setelah hari Jumat, 2 hari setelah itu Tuhan Yesus bangkit. Hari Minggunya, wah, kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu juga untuk mengingat satu nama. Siapakah dia yang bisa diajak untuk menikmati ibadah bersama, dimulai dari ibadah Jumat Agung sampai dengan hari Minggu Paskahnya. Dan untuk ibadah Jumat Agung, Good Friday itu nanti Bapak dan Ibu sekalian tanggal 2 April 2021 jam 10 pagi, itu Bapak dan Ibu sekalian bisa ikuti juga lewat youtube.com/NWI Church. Demikian juga halnya dengan ibadah Minggu Paskah tanggal 4 April 2021, tetap dengan perjamuan kudus. 2 akun Instagram, maksud saya 1 akun Instagram yaitu @NWI Church dan 1 akun Facebook New Wine International Church bisa Bapak dan Ibu ikuti supaya mendengarkan kabar terbaru setiap harinya dari gereja Tuhan. Dan jika Anda merasa nyaman dengan gereja ini, tentunya kami lebih nyaman lagi dengan Anda. Silakan bergabung dengan mengisi formulir virtual yang muncul di layar. Ini juga termasuk ketika Bapak dan Ibu ingin berkontribusi untuk membuat hidup orang lain menjadi lebih bersemangat. Anda ingin menjadi mitra gereja. Nah, bisa juga lewat formulir virtual yang muncul saat ini. Kemudian saya mengingatkan bahwa nanti setelah ibadah, jam 11.30 waktu Indonesia Barat, gereja akan mengadakan Virtual Welcoming Lounge via Zoom. Ini adalah upaya kami untuk menjangkau jemaat-jemaat baru. Jadi jika Anda adalah jemaat yang baru saja bergabung dengan New Wine International Church, jangan lewatkan momen untuk penyambutan Anda ini. Nah, jika Anda memang tertarik untuk ikut dan ingin mengenal gereja kami lebih jauh, silahkan siapkan diri Anda untuk bergabung lewat Zoom. Ya, nanti akan dikasih tahu juga apa saja persyaratannya, tautan dan lain sebagainya. Dan minggu ini, tenang aja, program-program udah disiapkan, termasuk dimulai dari hari Selasa, yaitu program Lebih Dalam Lagi. Inilah kesempatan Bapak dan Ibu untuk bertanya tentang A Conversation yang nanti akan kita dengar bersama dengan Pastor Raguel Lewi dan Pastor Christopher Tapiheru. Itu hari Selasa, jam 8 malam waktu Indonesia Barat di akun Instagram gereja @NWI Church. Ya, itu lebih dalam lagi. Kemudian ada Bible Study. Yang satu ini nanti akan dilaksanakan pada hari Rabu, jam 9 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Silakan Anda mengirimkan DM ke Instagram @NWI Church atau @Christopher Tapiheru untuk mendapatkan tautannya. Nah, kami juga punya Connect Group. Bagaimana kita semua bisa bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus lewat kelompok-kelompok kecil. Dan Connect Group ini akan dilaksanakan setiap hari Kamis, minggu kedua dan minggu keempat, jam 8.30 malam waktu Indonesia Barat lewat Zoom. Sama, kalau butuh tautannya, kirim aja DM ke @NWI Church dan ke @Raguel Lewi. Oke Bapak Ibu, lanjut. Setiap hari Jumat jam 7.30 waktu Indonesia Barat malam, Pastor Robert dan Pastor Lea Sutanto mengadakan live worship at home yang Anda bisa ikuti di Instagram @RobertLeaSutanto, juga disiarkan langsung di Facebook dan YouTube Robert Lea Sutanto. Setelah worship at home di hari yang sama, ada juga Sacred Marriage. Inilah Bible study khusus pasangan yang sudah menikah. Kalau Anda tertarik untuk mengikutinya, silahkan kirim DM ke @NWI Church atau ke @Christopher Tapiheru. Nanti kami akan kasihkan tautannya untuk Anda. Bapak Ibu sekalian, setiap persembahan, persepuluhan atau donasi untuk gereja dapat Anda kirimkan ke nomor rekening yang tertera di layar, baik secara konvensional maupun juga lewat dompet digital. Terima kasih untuk konsistensi Anda yang terus mendukung gereja Tuhan hingga saat ini. Termasuk untuk mendukung kehidupan banyak jemaat gereja Tuhan yang ditolong lewat kontribusi Anda, yaitu Rp5.000. Menyisihkan Rp5.000 setiap hari
kemudian Anda transfer ke nomor rekening gereja. Nanti bantuan Anda kami belanjakan, lalu kami berikan kepada jemaat yang membutuhkan selama pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian, inilah satu informasi tentang kali ke-24 ya, gereja mengirimkan bantuan ini kepada jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kemurahan hati Bapak dan Ibu. Ini bukti pertanggungjawabannya. Muncul di layar bukti-buktinya ya. Anda juga bisa dengarkan atau lihat langsung laporannya secara transparan di Instagram dan di Facebook gereja. Oh iya, kantor sekretariat gereja masih work from home, kerja dari rumah. Tapi Ibu Sylvia selalu siap melayani Anda, khususnya dalam penyerahan anak, konseling, kemudian baptisan, atau mendoakan secara khusus. Silahkan hubungi nomor yang tertera di layar, jangan sungkan. Salah satu kegiatan yang juga sudah kami layani lewat virtual adalah penyerahan anak. Bukan penyerahan anak, itu yang anak saya, Rebecca, waktu itu. Tapi kami mau menyampaikan kabar bahagia. Inilah kabar gembira yang disampaikan oleh keluarga Bapak Sandi dan Ibu Novi, di mana telah lahir anak ketiga, Rafael Setiawan. Welcome baby Rafael. Pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021, ya, 22 Maret 2021 jam 6.30 pagi di Rumah Sakit Anggrek Mas. Beratnya 3,5 kg, panjangnya 50 cm. Dan info yang paling membahagiakan adalah ibu dan anak dalam kondisi baik dan sehat. Puji Tuhan. Sekali lagi, atas nama gereja New Wine International Church, kami ucapkan selamat kepada Bapak Sandi dan Ibu Novi atas kelahiran Rafael Setiawan. Bapak Ibu sekalian, jangan kendor untuk tetap menerapkan prokes dalam kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu sekalian. Pakai masker, cuci tangan yang rajin, hindari kerumunan, dan selalu jaga jarak dengan orang lain. Saya sudah nggak sabar, meskipun dilatihnya untuk sabar ya, tapi maksud saya pengen dengerin a conversation sekarang juga. Jadi siapkan hati dan pikiran Bapak Ibu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan dua orang hambanya, yaitu Pastor Raguel Lewi dan Pastor Christopher Tapiheru. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, Shalom saudara. Halo, happy Sunday buat semuanya. Selamat datang di New One International Church. Kalau misalnya saudara memang tertarik dengan apa yang kami beritakan, apa yang kami sampaikan, atau atmosfer dari ibadah ini, you're more than welcome to join. You're more than welcome untuk partner dengan kami, dan ya welcome lah. Dan seperti yang teman-teman tahu dan saudara tahu, di setiap minggu minggu terakhir ya pokoknya ya, itu kita ada namanya conversation. Jadi kita bakal ngobrol lah, gitulah. Oke, sebelumnya kita berdoa dulu kali ya. Yuk. Ya. Bapak, kami ucap syukur atas hari ini. Terima kasih. Kami mau ngobrol-ngobrol sesuatu yang powerful, Tuhan. Semoga obrolan kami bisa menjadi sesuatu yang menguatkan dan menginspirasi bagi semua yang ada, dan mentransformasi juga semua mendengar. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Jadi Amin. kita ngobrol apa nih sekarang nih? Yep, this is the last 2 words, karena total kan ada 7 perkataan Yesus dari kayu salib ya. Yes. Ini 2 kata terakhir di Yohanes 19 ayat 30 sudah selesai. Sama satu lagi satu lagi di Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu. Ya, Lukas 23 ayat 44 sampai 48. Yes. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku itu. Yeah, 2 kata itu. Sebelumnya dari minggu awal bulan kita kan udah bahas ya masing-masing perkataan itu. Yang perkataan pertama, Yesus bicara tentang ampunilah, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Tentang pengampunan ya. Terus apalagi yang kedua? Yang kedua itu hari ini juga engkau bersama dengan aku di sorga. Kepastian Salvation, kepastian keselamatan. Dan berikutnya ada Yesus bilang ke Maria atau bilang ke Yohanes, nitip mamanya, ya ibu ini anakmu, anak ini ibumu. Ya, terus Pastor kemarin bagi tentang itu ya, 2 kata itu ya. Iya. 2 kata itu tentang Allahku, kenapa kau meninggalkan aku? Sama aku haus. Juga, aku haus. Ya. Itu. Terus yang 2 terakhir ini 2 terakhir ini sudah selesai. Ya. Kalau Pastor sendiri kalau dengar kata tetelestai itu apa yang kepikir? It is finished. What's finished? Kalau dari apa yang gue pelajarin bahwa pertama Yesus ngomongnya it is finished, Pastor Chris. Dia bukan ngomong I am finished, atau dia bukan ngomong I am done, I am so done. Jadi itu bukan tanda menyerah. Itu bukan tanda seseorang lagi yang lempar anduk. Tapi justru itu tanda seseorang sudah menyelesaikan pertandingannya dia dengan baik. Dia sudah sampai di ujung pertandingannya dia, dan dia sudah lakukan, dia bisa. Jadi itu sebenarnya bukan sign of weakness, tapi sign power sebenarnya. Sign of authority, bahwa dia sudah menyelesaikan, dia sudah setia dengan dilakukan. So I think dari yang gue dapetin dari it is finished itu, bahwa rencana Tuhan semua, kalau dalam konteks Yesus ini, rancangan Tuhan yang semua sudah dipersiapkan, dan dia suruh lakukan yang susah-susah itu, dia sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan bahkan dia masih bisa meresponi dengan baik. What do you think, Pastor Chris? It's good. Menyelesaikan ya tugasnya. Istilahnya dari Kejadian 3:15 pun udah ada janji ya, bahwa Tuhan akan mengirimkan juru selamat, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Tuhan ngomong gitu sama setan. Ya, bicara keturunan dari manusia akan meremukkan kepala iblis, di kayu salib digenapi di Yohanes 3:16. Ya, terus Tuhan Yesus juga ngomong berkali-kali Yohanes 4 ayat 34, makananku melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, Yohanes 12:27, sekarang jiwaku terharu untuk apakah yang akan kukatakan, dia bilang, selamatkan aku dari saat ini, tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Ketika Yesus menjelang penyalipannya, dia berkata emang dia datang untuk itu. Ya, Yohanes 17 ayat 4, dia bilang, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ya, semuanya kata-kata menyelesaikan tadi. Menyelesaikan. Ibrani 10:9 sampai 12 ayat 14 bilang, katanya, dia bilang, kata Yesus, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya, untuk menguduskan orang-orang yang sebenarnya jauh dari kudus, yang penuh dosa ini, yang mestinya binasa, tapi dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. That's powerful. Ya, satu korban menyempurnakan selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Tuh, Yesus menyelesaikan kehendak Bapa. Menggenapi janji ya, somehow. Ya, menggenapi janji. Dan sementara kita sendiri
banyak hal yang kita mau kerja malah kagak selesai sebenarnya. Tinggal di tengah gitu dan sebagainya. Sometimes menyelesaikan itu walaupun kadang nggak sempurna, itu adalah sesuatu yang kita perlu lakukan karena itu adalah tanda sebuah kesetiaan. Kita bisa setia dalam melayani kita mungkin nggak selalu melayani kita tuh besar, tapi bukan berarti kita setengah-setengah kerjainnya. Kadang kita perlu finish it, selesaikan hal itu. Itu sesuatu yang powerful bagi gue. So, bahwa Yesus saja menyelesaikan kehendak Bapa ya. Ya. Kalau buat gue pribadi ya, berbicara kalau udah selesai itu, karena gini ya, ada satu hamba Tuhan yang gue hormati juga. Dia bilang ketika Yesus bilang udah selesai itu bukan artinya lu bebas ngapain aja karena udah selesai. Enggak, justru lu baru mulai. Dia bilang gitu. Jadi kan itu kan pro kontra ya sebagai orang yang kita yang gospel center, kita yang percaya bahwa kita selamat karena anugerah Tuhan. Kata-kata kayak gitu bisa bikin bingung, tapi sejujurnya juga menantang juga. Akhirnya menyadarkan iya ya. Dia bilang udah selesai, berarti kita sebenarnya kalau kita bertempur ya, kita ini bertempur not for victory but from victory. Ya, jadi emang kita selalu memandang kepada salib itu untuk bertahan dalam perlombaan iman ya, istilahnya di Ibrani 12 dibilang seperti itu ya, Pastor. Ingatlah selalu akan Dia, set your eyes upon Jesus, remember Him, biar kita nggak jadi lemah dan putus asa melawan dosa, perjuangan melawan dosa. Very agree. Kenapa? Karena begitu banyak orang bertempur supaya menang. Padahal firman Tuhan bilang kita bertempur dari kemenangan itu. Yang sudah dari kemuliaan pada kemuliaan. Maksudnya. Gue rasa tetap 7 perkataan ini punya konjungsi sendiri ya, punya bukan kesamaan ya, punya memang alurnya itu memang mereka saling lengkapin sebenarnya, dan memang kita perlu melihat 7-7-nya ini dengan baik, dan kita perlu ingat ini setiap itu ya, kayak setiap tahun kita perlu bahas hal-hal ini, karena teman-teman juga perlu ngerti bahwa pada akhirnya apa yang Yesus lakukan di dalam kita itu sempurna. Dia sudah selesaikan terbaik yang dia bisa, dan bahkan dia sudah selesaikan sesuai standar, dan bukan cuma sesuai standar, dia memenuhi harga yang harus dibayar, karena nggak ada yang bisa bayar harga itu. Ada statement yang menarik bilang bahwa bisa nggak sih sebenarnya secara logika manusia dibayar dengan 5 malaikat yang saya botak-botak? Kayak bisa-bisa aja sebenarnya, tapi bukankah itu menentukan harga kita sebenarnya? Itu menentukan siapa harga kita. Tapi kalau misalnya yang mati itu anak Allah, berarti itu sebenarnya juga menunjukkan seberapa nilai yang Bapa di surga taruh di dalam manusia. Walau kadang manusianya itu nggak sadar sebenarnya. Walau kadang manusianya itu dia clueless, bahkan pura ignorant, mending clueless ya. Kalau clueless itu nggak ngerti, dikasih tahu, oke, dia punya clue. Kalau misalnya ignorant itu kan udah dikasih tahu masih pengen ditabuk juga, kan masih kayak nggak mau denger soalnya ya. Something like that. Ya. Ya sih. Jadi tadi kita berperang dari kemenangan sebenarnya, dan itu yang buat kegagalan kita dalam kehidupan apapun itu, termasuk kegagalan kita untuk taat. Kadang ada momen seperti itu ya, kita gagal taat, ketika kita nggak bikin kita tuh lama-lama di bawah, lama-lama ngedown, tapi kita bisa cepat bounce back, cepat untuk berbalik kepada Tuhan dan bertobat, dan akhirnya memulai untuk melakukan lagi apa yang semestinya dilakukan. Itu bikin kita, kata sudah selesai itu bikin kita jadi pribadi-pribadi yang justru uniknya lebih hidup sesuai sama yang Tuhan mau. Karena nggak mau mencapai sesuatu, tapi karena udah mendapatkan segalanya, itulah bikin ini jadi kayak sesuatu yang relational, bukan cuma obligation. Bukan cuma transactional ya. Bukan cuma transactional, tapi relation ya. Relational. Itu sih paling pas. Ya, relational. Sekali lagi kita perlu tahu teman-teman bahwa iman kita bukan iman yang transaksional. Iman kita iman yang relational. Transaksional berarti I do this, saya lakukan hal ini supaya kamu memberkati saya. Tetapi gue selalu ingat balik lagi di Roma 5:8. When we are still sinners, saat kita masih berdosa, Jesus Christ died for us. Bagi kita. Dan sebenarnya ini menarik karena sudah selesai, itu berarti sebenarnya kalau mau yang agak gila, bukan mau agak gila ya, realitanya begini bahwa sebenarnya dosa itu menurut lu diampuninya cuma masa lalu doang atau sampai masa depan juga? Semuanya. Kalau dia udah selesai kan lunas ya berarti sebenarnya. Lunas berarti iya. Berarti masa lalu, sekarang, dan masa depan juga. Iya. Jadi kalau boleh jujur sebenarnya
Ada seorang hamba Tuhan bilang, we are under the waterfall of grace, air terjun kasih karunia. Mantap. Tentu setelah tentu walaupun kita direndam di air terjun kasih karunia, ya pasti habis itu keluar mandi lagi juga, iya harus banyak yang dibersihin juga. Tentu walaupun kita punya kasih karunia, nggak berarti kita Barangan bikin dosa. barangan, tetapi you have to know that that's kind of grace that save us, sehingga sampai ini si orang ini bilang bahwa dia bilang gini, ya apalah, dia bukan nganggap remeh dosa, tapi dia berdua dia nganggap naruh dosa di tempat-tempat aja, bahwa sekuat-kuatnya dosa ya, seberat-beratnya dosa, tetap kasih karunia air terjun yang sekotor-kotornya kita bersih lagi, saking kencangnya air terjun itu. Jadi I think kita perlu ingat we are under the waterfall of grace. Dan biasanya abis gini orang langsung ngomong lagi, jadi abis ini udah dosa lagi dong, terus aja gitu. Makanya ada seorang hamba Tuhan bilang, hanya orang berdosa yang bakal mikir kayak gitu. Hanya orang yang hubungannya sama Tuhan itu it's complicated yang akan ngomong seperti itu. Ini orang yang rusak cara berpikir yang berani mikir kayak gitu. Iya. Gue suka salah satu kata yang gue suka dalam bahasa Inggris itu responsibility. Karena dia tergabung dari dua kata ya, satu kata itu dari kata respons sama ability. Iya, kemampuan jadi merespon. cintanya Tuhan yang segitu besar, yang anugerahnya yang diberikan kepada kita akan menghasilkan, kalau kita punya kemampuan untuk merespon ya, responsibility akan menghasilkan tanggung jawab sebenarnya. Jadi dari situlah kita nggak akan dengan mudah dan sembarangan bikin dosa justru. Karena kita udah tahu, kita udah dibayar lunas, harganya tuh mahal, nggak ada yang bisa bayar sebenarnya. Tapi ya tadi, 1 Petrus kalau nggak salah, Petrus pokoknya ngomong, dia bilang tentang karena kamu udah ditebus dengan darah yang mahal. Ya, jadi jangan lagi hidup seolah kamu tidak berharga gitu. Ya kita ditebus dengan harga yang mahal, tadi Pastor sempat kutip sedikit kurang lebih tentang berapa harga sebenarnya kita gitu ya. Ya nggak sih? Sampai anak Allah mati buat kita, artinya kita ini anak-anak Allah. Kalau emang menyadari keberhargaan, biasanya orang akan mulai berhenti hidup murahan. Iya. Dan itu, kalau punya hati sih harusnya berhenti ya. Kalau punya hati aja. Betul. Juga. Ya. Itu yang mesti dimaknai, itu kata ya tentang victory ya. Yeah. Sudah selesai, tetelestai itu. Dan juga gue sih selalu menganggap keselamatan itu sama seperti orang yang bayar idenya gini. Nggak tahu ya, gue memaknainya seperti bagaimana kita ditraktir makan sama orang. Lu tahu kan hamba Tuhan kan suka ada privilege gitu kan, lagi makan, Pak gimana, terus ditraktir gitu. Ya terus ditraktir, iya Pak ya. Tapi faktanya kayak gini, apakah setelah ditraktir itu kita langsung pesen ke orang barbar lagi gitu kan? Itu pertanyaannya. Kan kita udah makan kenyang nih, udah kenyang, terus itu ditraktir, akhirnya kita bayar 0. Pertanyaannya, apakah kita dengan bodohnya, dengan rakusnya, dengan mental kita, mindset kita yang rusak itu kita, karena ditraktir, berarti bisa bungkus nih. Bisa makan lagi nih. No, itu kan kurang ajar. Gue percaya gini, seseorang walaupun bisa, tapi seseorang itu ditraktir bukan supaya dia bisa makan lagi, tapi supaya orang tuh tahu bahwa yang mentraktir dia itu menghargai dia, menaruh nilai tinggi di hidup dia dan mikirin dia. Sama pada waktu kita, sorry ya kalau pakai istilah dosa kita ditraktir bayarannya sama Tuhan, bukan berarti itu jadi sebuah alasan untuk lakukan hal-hal yang bodoh lagi. Tapi harusnya jadi sebuah pengertian bahwa that means yang ngetraktir lu itu put such value in you, menghargai you are valuable, so stop live dan lu murahan seperti itu. Dia kepikiran sama lu sampai dia ngeliatin dan dia bayarin lu. So idenya harusnya begitu ya. Kalau makanya bagi gue prinsip-prinsip gini pasti banyak orang bilang, bikin dosa lagi dan sebagainya. Ya, kalau lu punya hati, lu punya common sense, lu benar-benar mengerti artinya, lu you won't think that way. Lu nggak bakal ngarka. Atau lu sesederhana tahu terima kasih, ya nggak sih? Sesederhana tahu terima kasih aja. Iya. Kalau nggak tahu terima kasih dan nggak tahu diri, ya bebas sih bikin dosa terus. Cuman kita yang sadar bahwa kita udah ditebus tuh akan hidup berbeda. Soalnya gini problemnya adalah seringkali kayak misalnya gini ya, tadi kan baru balik ya dari ke kubur bokap gitu ya, kubur bokap. Terus kan dia itu kan sistemnya sebenarnya bayar orang buat bersihin kan. Sebenarnya kan bisa per bulan gue transfer gitu. Cuman doi itu mintanya setahun, right? Jadi gini, pilihannya gini, ketika dia udah dibayar setahun, yang mestinya bulanan, dia bisa
antara dia kalau dia tahu terima kasih dia akan ngerjain dengan benar, ya kan? Atau kalau dia pikir gue udah dibayar ini udahlah gue rajin nggak rajin udah habis gitu duitnya, ngerti nggak? Ngerti kan? Jadi dia bisa ngerjainnya justru dengan setengah hati. Kita tergantung posisinya, kita tahu terima kasih atau enggak. Kita bersyukur nggak akan sudah selesai ini. Ketika dia bilang it is finished, apakah ini good news buat kita? Good news dalam artian berarti saya nggak perlu hidup murahan lagi karena saya tahu saya berharga. Ya atau tadi good news, berarti aku bisa bikin dosa lagi nih. Nanti kan good newsnya mana dulu nih? Tergantung kadar kegesrekan masing-masing ya kalau pakai bahasa itu. Nah, di sini Roh Kudus harus masuk ya, melembutkan hati seseorang, membuat orang berpikir ulang dengan statement-statement mereka. Memang pada akhirnya hanya seseorang yang hanya Roh Kudus yang bisa bikin seseorang bisa mengucapkan bahwa Yesus itu Tuhan, yang bisa bikin menginsafkan orang kan dosa. So gue sih percaya bahwa Roh Kudus bicara sama semua orang. Gue sangat percaya hal itu. Tinggal orang itu dengar apa enggak, dan tinggal orang itu ya mungkin kasarnya kebisingan hidupnya itu bisa nggak dikecilin dulu untuk dengar suara yang the still small voice di inner man-nya dia sih. Gue selalu percaya hal itu sih. Oke, that's nice teman-teman. Di sini kita belajar bahwa jangan perang dari kemenangannya. Ya, you live by faith, not feelings. Perasaan itu penting, bukan yang nggak penting juga. Lu manusia. But we need to faith mesti over feelings. Faith mesti over feelings. Perasaanmu nggak selalu benar. Kamu bisa merasa dia suka sama kamu, padahal sebenarnya dia malas sama kamu. Itu namanya beda keyakinan. Kamu yakin dia suka sama kamu, dia enggak. Jadi soalnya gue selalu concern hal-hal seperti itu. Sebenarnya kan kenapa orang meragukan? Sebenarnya kalau ditanya historis itu jelas, dasarnya itu jelas. Cuma gue menemukan bahwa kadang kekristenan itu kadang terlalu feeling based juga, sehingga kadang gue juga kayak merasa bahwa ini harus diingetin berulang-ulang bahwa karena banyak orang selalu mikir Pastor Chris bahwa hey, if it feels good, then it's right. Lalu tahu nggak selalu itu benar. Most of the time itu salah malahan. Yeah. Most of the time itu salah. Ya drugs juga feels good, cuma kan ujungnya kan merusak kan ya rasanya. So, ini yang gue selalu jadi pemikiran bahwa hey, kematian Yesus bukan cuma fakta, kematian kebangkitan, tapi juga sebuah realita, kebenaran yang mau kamu suka apa enggak kamu harus terima maksudnya, dan itu punya implikasi. Gue percaya itu punya implikasi bahwa pada akhirnya kamu dibenarkan. Ini implikasi yang terlalu berat, tapi memang kita harus terima bahwa you are being made righteous. Sometimes kan kita kan lebih mudah percaya hal buruk ya dibanding hal baik ya. Yup. So, problem kita. That's nice. Nah, yang ketujuh, yang terakhir. Sebuah statement yang powerful itu, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nice. Bagi gue, what do you think, Pastor? Dikenal dengan sebagai kata yang menunjukkan contentment, ya kepuasan hati atau kesenangan. Jadi pada akhirnya ketika kata Eli lama sabahtani bisa membuat kita berpikir Bapa meninggalkan Yesus di momen itu, tapi Yesus tetap menaruh percaya kepada Bapanya. And it's just amazing bahwa pada akhirnya gini, kesuksesan hidup seorang manusia itu sepenuhnya benar-benar menyelesaikan istilahnya kepuasan, kepenuhan dia itu ada di dalam ketika dia berhasil melakukan apa yang kehendak Tuhan. Ya dan itu menarik sih bahwa jadi selama ini di atas kayu salib pun Yesus tetap kontak dari awal panggil dia Bapa walaupun dia sebut panggil Tuhan, tapi kenyataan dia masih ngomong ke dalam Bapa, ke dalam tanganmu, dia panggil Bapa lagi. Ya karena udah selesai kan. Harga yang mesti dibayar udah selesai, dan akhirnya manusia yang Kristus yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan oleh Allah. Artinya tugas dia udah selesai, dan di situ dia tetap percaya sepenuhnya sama Bapaknya. Dan kepuasan itu yang bikin secara praktikal hidup kita tuh jadi kita nggak kayak berupaya manipulasi untuk mendapatkan segala sesuatu, tapi justru jadi rela memberikan segalanya karena percaya bahwa emang ini tuh dikasih atau dipercayakan kepada kita untuk kita hidupi sepenuhnya buat kehendak Tuhan. Dan ini implikasi buat kitanya sekarang gitu ya, kata ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku itu kalau buat kita sekarang kita hidup nih, Tuhan baik melalui hidupku maupun matiku Kristus senantiasa dimuliakan. Rasul Paulus bilang seperti itu. Dan
Yang Pastor, ada satu statement yang gue pelajarin pada waktu gue lagi baca beberapa buku tentang kata-kata kuserahkan. Kuserahkan itu dia bilang bahwa statementnya menarik, bahwa dia bukan seperti orang pasrah, dia bukan seperti orang menyerah, tapi dia orang berserah. Idenya itu seperti gini, menyerah itu kalau misalnya naik mobil itu seperti lu nyetir, lu kayak ada something happen yang bikin lu udah deh gue nyerah deh, lu lepas tangan, lu nggak nyetir lagi dan biarkan mobil lu kemana-mana, itu menyerah, kibarin bendera putih. Nah, itu menyerah tuh kibarin bendera putih. Tapi kok berserah itu berbeda. Berserah itu seperti lu lagi nyetir, lu udah kayak lu udah capek banget, lu nggak bisa apa-apa, akhirnya lu menyerahkan hak yang harusnya lu pakai untuk nyetir dan lu serahkan ke orang lain. Dan ini bukan seperti mengibarkan bendera putih, justru lu suruh orang, minta orang di samping lu bilang, bendera apa yang paling cocok untuk gue kibarin ya. Itu berserah tuh seperti itu. Jadi kadang bisa bendera putih memang, tapi kadang bisa aja bendera merah yang artinya ayo perang lebih besar. It could be maksudnya. Jadi bagi gue pelajarin bahwa menyerah dan berserah itu dua hal sangat berbeda. Dan di sini Yesus mengatakan dia berserah, kuserahkan nyawaku. Jadi dia bukan apa-apa, dia kalau menurut bahasa yang itunya dia seperti apa ya? Dia seperti seseorang menyerahkan uang kepada pemegang uang yang paling bisa dipercaya. Makanya dia ada unsur ke sana artinya ya. Ya, ada unsur ke sana. Istilah bahasa Yunani. Jadi kayak keren banget. Iya, jadi sebenarnya nyawanya pun Yesus kalau boleh jujur dia tidak dibunuh, walaupun dia secara catatan dia dibunuh, tapi dia bukan dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Yohanes 10:17-18 ya. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Dibilang tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amazing ya. Jadi nggak ada yang paksa Yesus untuk mati buat kita. Itu kerelaannya. Ya, tapi did God kill Jesus? Jawabannya yes. Jawabannya yes, karena gini, sekarang yang lagi ngetren nih pas di luar ya, nggak tahu nih kapan masuk ke sini, progressive Christianity lagi in banget sekarang, bikin pusing. Karena akhirnya gitu, kata-kata kalau Tuhan mesti bunuh Yesus berarti dia kayak divine child abuse and whatnot dan segala macam. Tapi gini, apakah Tuhan membunuh Yesus? Iya. Tapi apakah Yesus terpaksa mati? Enggak. Ya dia dengan rela memberikan nyawanya, dan implikasinya buat kita, contentment dia berserah tadi. Pastor jelasin ya, bagus ya, tentang berserah beda sama menyerah. Implikasinya adalah kayak gini loh, karena kita tahu bahwa Yesus nggak terpaksa mati buat kita, ya kita jadi nggak perlu terpaksa hidup buat dia. Kita bisa dengan rela hati hidup buat dia, ngerti kan? Karena gini, buat gue personal ya Pastor ya, kalau kan gue punya 2 anak ya, masih lumayan relatif masih kecil lah umurnya. Ketika ngelihat mereka taat, gue senang. Tapi kalau ngelihat mereka taat sambil ngedumel, gue sama sekali nggak senang. Ngerti nggak maksudnya? Karena they don't get it. This is for their own good. Ngerti nggak maksudnya? Dan buat gue tetap gini. Gue bapak yang terbatas aja bisa begitu. Apalagi bapak yang tahu sampai kedalaman hati ya. Ketika kita taat pelayanan tapi sebenarnya ngedumel, terpaksa, tertekan, dia pasti nggak berkenan gitu. Dan sedikit banyak hubungan gue sama anak-anak gue menjelaskan itu, bahwa akhirnya gue yakin Tuhan pasti berkenannya itu kita tuh berserah, kita tuh dengan rela memberikan, karena kita sadar dia nggak terpaksa mati buat kita. Kita tahu kita nggak perlu terpaksa hidup buat dia, kita bisa hidup untuknya dengan rela. Itu paling powerful. Jadi memang kasarnya kita bisa lihat bahwa ini ya, dan gara-gara ini juga akhirnya tirai suci kebelah 2, dan it's proof dari kita. Gue selalu ngomong tidak ada lagi yang menghalangi yang di Rumah Kudus dengan yang di pelataran. Udah nggak ada lagi yang menghalangi. So that's why gue sempat bilang bahwa gue waktu itu kalau nggak salah, pada waktu awal di Perjanjian Lama banyak sekali, bukan banyak sih, ada beberapa statement yang istilahnya bilang Tuhan meninggalkan manusia, Tuhan meninggalkan Saul, Tuhan undur dari Saul, terus Tuhan ninggalin Simpson. Tapi semenjak Yesus mati dan bangkit kembali, tidak ada lagi statement bahwa manusia tinggal Tuhan. Jadi gue percaya there's something happen memang di kayu salib itu, yaitu bahwa
Yesus memang ditinggal Bapa supaya kita diterima selama-lamanya. So there's nothing, nggak ada lagi yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, teman-teman. So kalau misalnya ini mau dibawa ke sekali lagi ini, kalau mau kalau dibawa ke kalau gitu gue bisa bikin dosa sekali lagi dong, udahlah itu otak lu twisted banget berarti. Jangan dilihat ke situ, arahnya tuh nggak ke situ. Soalnya tuh manusia astral itu ngarahnya ke situ terus. Ini kita ngomong apa aja pasti ngarahnya ke situ terus. Jadi bisa bikin itu lagi dong, kok pakai manusia. Manipulatif gitu ya maksudnya. Manipulatif. Pikiran seperti itu tuh menunjukkan bahwa hati yang itu tuh belum terjamah kasih Kristus. Karena kalau hati yang sudah terjamah kasih Kristus, asli deh nggak bakalan kepikiran sama sekali. Iya. Bukan hanya nggak bakal berani, tapi nggak kepikiran karena nggak akan sebodoh itu lagi gitu loh. Karena pernah bodoh ya, ngerti ya, kita semua kan pernah ya. Semua manusia terjatuh dalam dosa kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ketika menyadari dan semakin merenungkan dan mensyukuri pengorbanan Kristus yang minggu depan akan kita rayakan ya, Pes. Kita berarti ada 2 ibadah berarti seperti setiap tahun ya, Jumat Agung dan Paskah ya. Agung dan Paskah. Jadi saudara jangan lupa kita bakal ada service Jumat Agung dan Paskah. 2 jam 10 ya. Dua-duanya jam Online 10. Service start at Please stay tune. I hope you enjoy it. Dan teman-teman kita merefleksikan kembali. Gue percaya bahwa pengorbanan Kristus adalah sesuatu yang kita perlu rayakan. Bukan cuma karena memang perlu dirayakan, tapi itulah dasar dari iman kita, apa yang kita percaya. Dan alasan kenapa sampai detik ini kita jadi di KTP orang Kristen lah sebenarnya. Dan itu pun satu-satunya perbedaan kita dari agama lain. Ya, kita berperang bukan untuk kemenangan, tapi dari kemenangannya. Gue akan tutup dengan satu statement dari David Platt. David Platt ngomong bagus banget. Video lu, gue lihat dari video lu dan gue keingetan dia menjelaskan dengan sangat. David Platt itu pokoknya gini, dia ngobrol sama orang-orang yang beda server gitu ya, beda frekuensi, server lah. Terus si server ini mereka bilang bahwa misalnya jadi semua agama sebenarnya sama dan gitu-gitu, bahwa semua agama itu seperti Tuhan tuh di gunung dan semua agama itu kayak satu dari puncak ini, dari daerah sini untuk ngejar dia. Terus dia jelasin, jadi maksudmu Tuhan tuh seperti dia dari puncak gunung dan kita nih seperti dari arah lain kita naik gitu ya. Mereka bilang, oh ya, so you understand ya, gitu-gitu. Nah, tapi David Platt ngomong hal menarik lagi. Dia bilang gini bahwa, ya mungkin itu masuk akal, tapi sebenarnya apa yang gue pelajarin, maksudnya iman kekristenan itu berbeda. Karena seluruh agama itu berusaha mengejar Tuhan naik gunung untuk ketemu Tuhan. Justru kekristenan berbicara tentang Tuhan yang turun gunung untuk menemukan manusia. So I think gue percaya satu hal gini. In every apologetics, in every apapun, mungkin bisa berantem. Semua hal bisa berantemin di apologetik bahwa. By the way, apologetic means pembelaan iman ya, ilmu membela iman. Maksudnya mempresentasikan iman secara meyakinkan untuk meyakinkan siapapun yang belum percaya. That's apologetics. Dan makanya gue percaya, ini prinsip gue gini, kalau mau jualan, jangan fokus sama apa yang sama, fokus yang beda. Ini produknya yang ini nih. Dan produk terbesar. Jangan fokus di apa yang mereka udah punya ya. Kita tawarkan yang mereka belum miliki sehingga that's good. Dan makanya yang semua agama pasti ngajarin seorang berbuat baik. Tapi kekristenan, iman Kristen selalu mengajar tentang sebelum kamu berbuat baik, kamu harus ngerti ada seseorang yang sudah berbuat baik bahkan mati bagi kamu. So I think itu pesan yang saya percaya bahwa itu titik berangkat kita, Pastor. Titik berangkat kita dalam dari salib berapologetika bahwa karena kan nggak semua orang langsung obrolannya berat, tapi semua obrolan ringan dulu. Bahwa misalnya, menurut gue semua agama sama, oke. Ngajarin kebaikan, oke. Yang ngajarin kebaikan, ya dari situ ya mungkin ya secara KTP itu benar. Terus semua agama sama, secara derajat benar juga. Secara kebebasan kan, hak asasi kan. Ya punya hak asasi, hak untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya. Tapi in nature, pada dasarnya perbedaan terbesar di situ. Nah dari situ kita belajar menilik lagi iman kita. Jadi itu. So teman-teman, thank you for this talk dan jangan lupa Selasa ini tidak ada lebih dalam lagi karena kita sudah ngobrol. Ya. So, dan tadi mau diingetin aja, tambahin lagi. Jadi Jumat Agung dan Paskah keduanya Pastor Robert yang khotbah. Tapi kami para
little pastors, little pastors apa sih? Young pastors kalau bahasa GB-nya, pendeta pembantu ya. Dan ntar lagi pendeta muda, kita akan juga memberikan khotbah istilahnya short sermons. So it will be awesome. What it meant, what Good Friday and Easter meant for both of us. Karena tadi ya pastor udah sempat ngomong tentang kenapa disebutnya Good Friday, padahal itu hari di mana pribadi yang tidak bersalah dihakimi secara tidak adil dan dibantai sekejam itu. So what's so good about Good Friday sampai disebut Good Friday, dan hari Jumat nanti akan dijelaskan. So pastikan semuanya bisa join our online service ya, kedua jam 10 hari Jumat dan hari Minggu, yaitu Jumat Agung dan Paskah. Itu paling tambahannya. Dan jangan lupa, ini karena ini sudah minggu terakhir ya, jangan lupa bakal ada Niwan Virtual Lounge juga pada hari Minggu. Yang adalah hari ini. Jadi adalah hari ini. Ya. Jadi jangan lupa setengah 12 ya. Jadi mungkin setengah jam per 20 menit setelah online service ini. Ya. Oke, let's go. Mari kita berdoa. Chris, lu aja, Pastor. Oke. Nah, kita Tuhan bersyukur buat kesempatan indah untuk bisa membahas kembali tentang kasih-Mu, tentang anugerah-Mu yang terlalu luar biasa, yang too good to be true, yet it's true. Kami bersyukur buat hadirat Roh Kudus yang memampukan kami untuk percaya berita terbaik yang manusia bisa dengar dan terima. Makasih Tuhan, di akhir dari talks kami dan ibadah kami angkat tangan kami dua tinggi, bukan untuk minta berkat lebih banyak, tapi untuk ingatkan diri kami bahwa tangan ini telah menerima berkat terlalu banyak dari Tuhan. You've been too good to us, Kau sudah terlalu baik dalam hidup kami. Kami angkat tangan kami dua untuk ingatkan diri kami bahwa tujuan akhir anak Tuhan, orang Kristen diberkatin, bukan untuk jadi kaya, tapi untuk jadi berkat. Dan ini kerinduan kami yang terbesar, Tuhan izinkan kami jadi berkat, bahwa hadirat-Mu di rumah tangga kami, di keluarga kami, di lingkungan kami berada, di tempat kami menimba ilmu, bekerja, berusaha, di kota, bahkan di negara manapun kami berada. Kami percaya roh yang sama yang bangkitin Yesus dari antara orang mati, roh itu tinggal dalam kami. Roh Kudus yang mampukan kami untuk gak hidup bagi diri sendiri, sehingga bisa jadi berkat bagi sesama, dan memuliakan Bapa kami yang di sorga. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada menyinari Engkau dengan kasih-Nya. Biar kasih dari Allah Bapa yang dibuktikan lewat pengorbanan Sang Putra Yesus Kristus di kayu salib, tetap persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali untuk menjemput kita, membawa kita ke tempat yang Dia janjikan Dia siapkan hanya untuk kita. Dan sampai saat itu tiba, semuanya telah diberkati dan siap, rindu dan rela untuk menjadi berkat. In Jesus mighty name we pray. Amen. God bless you. God bless you all. Sampai ketemu minggu depan.